فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu sifat utama dari sifat orang yang beriman, yaitu sifatul haya, sifat malu. Yang dengan adanya sifat ini seorang akan tercegah dari semua keburukan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Nah, sekarang kita masuk pada sifat berikutnya. Dari makarimul akhlak, yaitu sifat ar-rifq. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala babun fir rifqi. Bab yang menjelaskan tentang sifat ar-rifq. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah wa la yunza'u min shay'in illa shanah. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ar-rifqu, tidaklah ada pada suatu perkara kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut sifat rifqu itu dari suatu perkara kecuali akan memperburuknya. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya keberadaan ar-rifq pada suatu hal akhwan memiliki arti yang sangat penting. Kenapa? Karena kapan saja ada rifq di situ maka akan menjadi bagus, menjadi terhiasi, menjadi baik. Dan sebaliknya kapan saja suatu perkara kok tercabut darinya sifat rifq maka akan menjadi buruk. Lalu apa yang dimaksud dengan rifq sehingga memiliki arti penting pada setiap hal? Bahkan banyak hadis menunjukkan tentang keutamaan yang sangat banyak dari sifat ini. Disebutkan oleh para ulama akhwan tentang pengertian sifat ar-rifq. Di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Ar-rifqu linul janib bil qawli wal fi'li wal akhdhi bil ashal. Yang dimaksud dengan rifq yaitu kelembutan dalam berucap dan berbuat, serta mengambil mana
yang paling mudah dari setiap perkara, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan disebutkan juga dalam Tajul Arus tentang pengertian ar-rifqu husnul inqiyad lima yuaddi ilal jamil. Rifq yaitu bagusnya dalam penunaian yang apa? Yang membuahkan perkara yang jamil, yaitu yang indah, yang baik. Itu ketika melakukan suatu hal, ketika menunaikan suatu perintah, maka dia tunaikan dengan yang terbaiknya. Itu juga kandungan dari ar-rifqu. Maka dari sini kita katakan akhwani fillah, ar-rifqu ini memang perkara kapan saja ada pada satu hal ya akan menjadikannya bagus. Sehingga sebagian ulama akhwan mengungkapkan bahwasanya rifqu itu sangat dekat dengan hikmah. Ar-rifqu itu sangat dekat dengan sifat bijaksana. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, atau bahkan ketika beliau melemparkan pertanyaan, tadruna mar-rifq, tahukah kalian apa itu rifq sebenarnya, yang dalam bahasa kita sifat kelembutan. Tahukah kalian apa sebenarnya sifat lembut itu, sifat ar-rifq itu? Qalu qul ya Aba Muhammad. Maka para sahabat Imam Ats-Tsauri mengatakan, katakan wahai Abu Muhammad, apa yang engkau ketahui tentang rifq ini, agar kami mendapatkan faedah. Maka Ats-Tsauri mengatakan, antad'al umura mawadhi'aha, asyiddata fi mawdhi'iha, wallina fi mawdhi'ihi, was-sayfa fi mawdhi'ihi, was-sawta fi mawdhi'ihi. Sehingga ini kita ketahui ya Pak, Imam Ats-Tsauri membawa ar-rifq sama dengan hikmah. Ar-rifq yaitu engkau meletakkan perkara-perkara tepat pada tempatnya. Sifat keras ketika tepat tempatnya itu juga rifq. Sifat lembut pada tempatnya, pedang pada tempatnya, dan cemeti pada tempatnya. Maksudnya apa? Semua perkara ketika itu diletakkan pas, itulah apa? Ar-rifqu. Nah, makanya diungkapkan dalam ungkapan para hukama tentang rifqu ini, akhwani fillah, ar-rifqu ra'sul hikmah. Nah, dari sini kita apa? Kita bisa menarik hubungan yang sangat erat antara rifqu dan hikmah. Kenapa? Karena memang ar-rifqu ra'sul hikmah. Rifqu itu adalah apa? Kepalanya kebijaksanaan. Sifat bijaksana itu yang menjadi pokok terdepannya adalah sifat ar-rifq, sifat kelembutan. Makanya dikedepankan sifat kelembutan ini dalam banyak hal. Dan keutamaan sifat tersebut, ikhwan, di antaranya bahwasanya siapa saja yang memiliki sifat ini maka padanya kebaikan. Tapi kalau luput darinya sifat rifq, maka berarti dia telah luput darinya kebaikan.
Jadi tolak ukur kebaikan diantaranya apa? Adanya sifat kelembutan pada seseorang. Sebagaimana dalam hadits Jarir Ibn Abdullah dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuhramur rifq yuhramul khair. Man yuhramir rifqa yuhramil khair. Siapa saja yang terharamkan sifat rifq, yaitu dia tidak punya sifat kelembutan sama sekali, maka berarti dia terharamkan kebaikan. Makanya penduduk neraka apa? Mayoritasnya adalah apa? Orang-orang yang bengis, orang-orang yang kasar. Hal ini juga dikuatkan lagi dari hadits Abi Darda dalam Sunan Tirmidzi yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu minal khair. Siapa saja yang diberi bagian dari sifat kelembutan, maka berarti dia telah diberi bagian kebaikan. Wa man hurrima hadzahu minar rifqi faqad hurrima hadzahu minal khair. Dan sebaliknya, orang kalau sudah terharamkan bagian sifat kelembutan, berarti dia terharamkan bagian kebaikannya. Tidak dapat bagian kebaikan. Oleh karena itulah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu keluarga itu baik, maka akan dimasukkan kelembutan di tengah keluarga tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad yang disahihkan oleh Syalbani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing Aisyah, "Ya Aisyah arfiqih." Ya Aisyah arfiqih, wahai Aisyah, bersikap lembutlah. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira dallahum ala babir rifqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan suatu penghuni keluarga itu kebaikan, maka Allah akan berikan petunjuk mereka pada pintu kelembutan. Dalam sebagian riwayat, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah akan masukkan di tengah-tengah mereka kelembutan. Nah, makanya kawan, keluarga kalau yang ada adalah pertengkaran di dalam keluarga, tidak akan terasa baiknya, tidak akan terasa kenyamanannya. Ketika sama-sama kasar, suaminya kasar, istrinya juga kasar, anak-anaknya juga akan bertindak sama. Tapi sebaliknya, ketika ada di dalam keluarga itu kelembutan, maka akan tercapai kebaikan. Dalam menasihati, dalam menegur, dalam membimbing, dalam memerintah. Seorang suami ketika meminta sesuatu, hendaknya juga dengan rifq. Dan sebaliknya juga. Kapan saja tercapai yang demikian, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki penghuni keluarga tersebut kebaikan. Keutamaan yang kedua, kawan, bahwasanya sifat rifqu ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Berarti pantasnya untuk kita mengupayakan untuk kita berhias dengannya.
Dari hadits Aisyah muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Dan ketika datang rombongan Asyad bin Abdul Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal ana." Sungguhnya padamu dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu hilm dan kehati-hatian. Hilm itu dekat dengan rifq. Dan ini sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berhias dengannya, sifat ar-rifqu. Bagaimana dalam hadis Malik bin Huwairits ketika beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana rahiman rafiqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang penyayang dan seorang yang lembut. Keutamaan yang ketiga, sifat rifq ini ikhwan merupakan sebab keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ungkapan yang sangat halus tentang pentingnya rifq agar seorang selamat bahkan dalam perjalanannya. Dalam hadits Anas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, kemudian ada rombongan para sahabiyat yang saat itu dipimpin oleh Anjasyah yang diberi wewenang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arfik ya Anjasyah wa ihaq bil qawarir." Itu jangan cepat-cepat. Bersikap lembutlah wahai Anjasyah, hati-hati engkau dengan botol-botol kaca. Diungkapkan para wanita yang ada dalam safar itu ibarat botol-botol kaca yang ketika dibawa terburu-buru akan bisa pecah, rentan untuk rusak. Ini menunjukkan bahwasanya sifat rifq sebab selamat. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang diberi wewenang dan memiliki rifq terhadap bawahannya. Dengan apa? Dengan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Tapi sebaliknya, kalau memperberat maka fashfuq alaihi. Nabi mendoakan supaya diperberat sekalian. Makanya juga penting bagi para pemimpin, bahkan pemimpin pada tingkat yang paling rendah, yaitu pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Nabi doakan, ya Allah, siapa saja yang diberi wewenang perkara umatku kemudian dia bersikap lembut terhadap mereka, maka lembutilah mereka, yaitu hendaknya berikan kepada mereka kelembutanmu ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau bersikap memperberat maka perberat mereka. Dari sini kita ketahui sangat jelas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis kita bahwasanya rifq itu tidak ada pada suatu hal kecuali akan menghiasinya. Karena menjadikannya baik, menjadikannya berhasil sesuai dengan tujuan. Demikian pula
menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam lingkup dakwah, dalam bermuamalah dan seterusnya. Makanya kalau kita perhatikan penerapan sifat rifq ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Sikap rifq dalam ibadah. Bagaimana ini? Kita dalam ibadah juga butuh rifq. Butuh bersikap lembut pada diri kita ketika ibadah. Dengan apa? Dengan tidak membebani diri hal-hal yang di luar kemampuan. Nabi SAW contohkan di mana beliau berpuasa juga berbuka, di mana beliau salat malam juga beliau tidur. Makanya ketika Nabi SAW disebutkan tentang seorang sahabiyah namanya Khawlah bintu Tuwaid, yang beliau ini saking semangatnya dalam ibadah sampai tidak tidur malam, maka Nabi SAW menegur, khudhu minal amal ma tutiqun, ditegur, ambillah amalan yang kalian mampu, jangan sampai kalian bosan dengan beramal. Kenapa? Karena membebani diri sehingga akhirnya ketika mencapai puncak kelelahan, akhirnya setelah itu bosan. Baik. Ini penerapan ar-rifq dalam ibadah. Tapi bukan berarti kemudian seorang bermudah-mudahan dengan tidak melakukannya nyantai-nyantai, tidak, kawan. Harus dibedakan antara ar-rifqu, sifat lembut ini, dengan apa? Dengan sifat tasahul dalam ibadah, karena beda. Nah, ar-rifq, sifat kelembutan merupakan bagian dari agama, sedangkan tasahul bermudah-mudahan ini adalah apa? Keluar dari batasan agama. Nah, dengan mencari-cari rukhsah dan syubhat, demi meninggalkan perkara yang wajib atau yang utama. Adapun rifq dalam muamalah ini juga dicontohkan oleh Nabi SAW dalam banyak momen. Bahkan beliau bimbingkan juga sampai rifq kepada hewan-hewan. Al-mu'minun hayyinun layyinun. Mukmin itu, kaum mukmin itu orang yang apa? Yang mudah urusannya, yang lembut perangainya. Ketika dia menghutangi, dia lembut. Nah, karena menghutangi itu dia sudah berani menghutangi, berarti dia siap, akhwan, dua kemungkinan. Yang dihutangi ini betul-betul apa? Melunasi, atau yang dihutangi memiliki kesulitan dalam melunas. Karena hutang, akhwan, yang diberikan itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika hendak menghutangi betul-betul kuatkan ihtisab ini. Karena apa? Tadi kemungkinan namanya orang berhutang macam-macam nanti setelah dapat hutangan. Baik. Nah, sifat rifq dalam menghutangi, ketika yang berhutang tidak mampu untuk melunasinya, maka dia berikan tempo lebih lama atau berikan keringanan. Ini sifat rifq. Demikian pula sifat rifq terhadap binatang, memberi makan mereka. Bahkan sebagian salaf mereka enggan untuk apa? Memotong tumbuhan yang beliau tidak mengambil manfaat darinya, dalam artian tidak ada tujuannya. Memotong dahan pohon tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya, enggan. Baik, apalagi binatang-binatang yang jelas memiliki nyawa. Untuk seorang tidak membunuhnya tanpa tujuan. Maka dalam Islam dilarang untuk menjadikan
hewan sebagai apa, sasaran tembak sekedar untuk permainan atau sekedar untuk penyaluran hobi dan seterusnya. Kemudian juga penerapan sifat rifq dalam dakwah ini sangat jelas, sangat dibutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah semata engkau bisa bersifat lembut kepada mereka. Kalau engkau itu kasar, bengis, maka manusia akan lari darimu. Makanya Nabi Musa dan Harun ketika diutus kepada Fir'aun, perintah yang Allah perintahkan apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Padahal mendatangi Fir'aun, tapi diperintahkan untuk berkata-kata yang lembut. Semoga dia bisa ingat atau menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh bagaimana lembutnya Nabi kita dalam dakwah beliau yang sepantasnya untuk kita contohkan. Cuman ada tanbih penting berkaitan dengan rifq ini. Bahwasanya rifq itu bukan kelemahan. Makanya terkadang dalam bahasa kita namanya rifq itu lemah lembut, kurang tepat. Rifq itu tidak ada lemahnya. Tidak ada lemahnya. Kenapa? Karena al-lin ma'ad-dha'f itu ajzun. Kelembutan bersama dengan kelemahan itu jadinya ajiz, ketidakmampuan. Bukan arif. Makanya dikatakan oleh para ulama dalam menerapkan sifat rifq ini, an yakuna rifqu layyinan min ghairi dha'fin. Hendaknya kelembutan ini diterapkan tanpa ada kelemahan. Kenapa? Karena kalau kelembutan bersama dengan kelemahan, yang dalam bahasa kita jadinya apa? Lemah, lembut. Ya kan? Itu dalam istilah syar'i sebenarnya itu ajiz. Makanya antum kalau mengartikan rifq jangan lemah lembut lagi. Karena lemah lembut bukan rifq tapi ajiz, ketidakmampuan. Karena rifq yang dituntut adalah apa? Kelembutan tapi tidak ada kelemahan. Lembut tapi tidak lemah. Ini. Makanya kita dilarang wala ta'jiz. Jangan engkau ajiz, melemah. Jangan engkau apa? Sampai tidak mampu. Makanya Imam Sa'di rahimahullah ta'ala dalam syarah Nuniyah menegaskan warifqu minal abdi la yunafil hazma. Sifat kelembutan dari seorang hamba tidak bertentangan dengan sifat hazm, yaitu sifat tekad yang kuat. Jadi bukan maksudnya rifq itu kemudian apa? Kayak Putri Solo kalau jalan saya lambat ipol. Enggak, kalau disuruh ngomong enggak ada suaranya. Kalau ditanya enggak keluar suaranya. Bukan itu maksudnya. Jadi arif ini enggak bertentangan dengan hazm, yaitu tekad, semangat. Fayakunu rafiqan fi umurihi muta'anniyan. Wa ma'a dzalika la yufawwitul furas idza sanahat wa la yuhmiluha idza uridat. Sehingga dia itu seorang yang lembut pada perkara-perkaranya, senantiasa berhati-hati. Bersamaan dengan itu dia tidak melewatkan kesempatan kapan terbuka dan tidak menyia-nyiakan ketika ditawarkan kepadanya suatu kesempatan yang utama. Nah, ini penting. Jadi intinya apa? Tanbih dalam masalah ini bahwasanya ar-rifqu an yakuna layyinan min ghairi dha'fin.
Kemudian tanbih kedua tentang rifq, yaitu an yakuna rifqu taysiran fid din min ghairi tafritin fi. Kelembutan itu yaitu apa? Memberikan kemudahan di dalam agama tapi tidak sampai apa? Tafrid, yaitu meremehkan perkara-perkara agama. Makanya para imam diberi bimbingan oleh Nabi untuk apa? Untuk tidak memperberat makmumnya. Idza amamtan nas fa khaffif. Tapi bukan berarti kemudian jengkelat-jengkelin saja, cepat sekali. Nah, ini kan Nabi memerintahkan kalau menjadi imam itu harus ringan, akhirnya cepat sekali, bukan seperti itu. Nah, jadi menentukan sesuatu yang mudah selama tidak masuk dalam hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diutamakan. Kemudian tanbih yang ketiga tentang arif, an yusta'mala rifq fi mawdi'ihi isti'malan hakiman. Untuk digunakan sifat rifq ini di tempatnya secara hikmah, sebagaimana tadi diterangkan Imam Tsauri dan juga para hukama, arifqu ra'sul hikmah. Untuk seorang menempatkan kapan lembut pada tempatnya itu rifq, kemudian keras tegas pada tempatnya itu juga merupakan bentuk rifq. Baik, barakallahu fikum. Dan pembahasan tentang rifq panjang, akhwan, banyak hal-hal yang berkaitan dengannya, tapi ini sekedar apa? Sekilas tentang pentingnya sifat tersebut yang dari waktu ke waktu hendaknya seseorang mendidik diri, mendidik jiwa kita akhwan untuk bisa berhias dengannya. Banyak melihat contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama akhwan karena banyak orang ketika telah mengenal dakwah salaf, ketika memahami bahwasanya dalam beragama butuh apa? Kuat dalam memegang agama, butuh apa? Kuat dalam memegang sunnah. Kemudian sebagian memahami itu adalah sesuatu apa? Sifat keras. Sifat keras. Tapi padahal seseorang semakin kuat dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, yakin dia akan semakin apa? Terlihat sifat apa? Rifqnya. Maka kalau kita perhatikan Syekhul Islam Taimiyah, contoh yang sangat nyata bagaimana beliau sangat lembut kepada musuh-musuhnya. Baik, karena memang ketika membantah mungkin menerangkan yang hak itu dalam tulisan-tulisan dalam kalimat seakan-akan memang apa? Sesuatu yang sangat keras sekali. Tapi ketika dalam muamalah, bahkan ketika diberi kabar kematian, selama dia masih muslim berupaya untuk apa? Mendoakannya. Sayyid Imam Ahmad bersamaan dengan beliau dicambuk, dihukum, tapi tetap menunjukkan sifat rifq pada tempatnya. Maka ini penting. Sayyid dan ar-rifq ini akan semakin tepat dalam penerapannya ketika seorang apa? Dibarengi dengan ilmu. Dibarengi dengan ilmu. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.